Oke, halo semuanya. Nama saya Adriana Prilaswarja dengan NRP 50172510049 dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Jadi pada kesempatan kali ini itu saya akan membahas bab 12 tentang pelapukan dan tanah atau dalam bahasa Inggris bisa disebut weathering and soil. Nah, bab ini itu menjelaskan gimana sih batuan padat yang ada di permukaan bumi itu bisa berubah menjadi tanah. Di mana proses yang kelihatannya itu sederhana, tapi sebenarnya itu sangat kompleks dan sangat penting bagi kehidupan. Oke, kita akan bahas langkah demi langkah gimana pelapukan bekerja, bagaimana erosi dan transportasi menggunakan material, bagaimana semua itu berhubungan dengan sistem bumi, dan pada akhirnya bagaimana tanah terbentuk sebagai hasil akhir dari proses yang sangat panjang ini. Kita mulai dari pelapukan dan tanah. Oke, dari dasar dulu. Jadi pelapukan itu adalah proses alami yang menghancurkan batuan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil tanpa harus memindahkannya dari tempat asal. Nah, pelapukan itu bisa terjadi karena perubahan suhu, air, udara, bahkan karena aktivitas makhluk hidup. Batuan yang terbentuk dalam kerak bumi itu biasanya terbentuk pada suhu dan tekanan yang tinggi. Namun, ketika batuan itu muncul ke permukaan, kondisi di sana tuh sangat berbeda. Ada udara, ada air, organisme, dan suhunya pun bisa berubah-ubah. Hal inilah yang membuat batuan menjadi tidak stabil dan mulai terurai. Hasil dari pelapukan ini yang nantinya akan membentuk tanah yang merupakan dasar kehidupan di daratan. Oke. Selain itu, pelapukan itu juga berperan dalam siklus batuan, karena batu yang lapuk itu akan berubah menjadi sedimen, lalu membentuk batuan sedimen baru. Nah, pelapukan bahkan mempengaruhi komposisi atmosfer, karena sebagian karbon dioksida di udara itu diserap dalam reaksi pelapukan kimia. Jadi, ya bisa kita katakan bahwa pelapukan itu adalah salah satu proses utama yang bisa menjaga keseimbangan bumi. Oke, kita masuk ke pengerosian, erosi, dan transportasi. Itu dua proses yang berjalan setelah pelapukan. Nah, pelapukan kan menghancurkan batuan di tempatnya, sementara erosi itu adalah proses mengangkat dan menghilangkan hasil pelapukan tersebut, biasanya oleh air, angin, atau es. Kemudian transportasi. Transportasi sendiri itu adalah proses memindahkan material hasil hasil erosi ke tempat lain. Jadi urutannya gini. Pelapukan memecah batuan, erosi mengambil hasilnya, dan transportasi yang kemudian akan membawanya ke lokasi baru. Ketika material itu akhirnya mengendap, ia tuh bisa membentuk batuan sedimen di kemudian hari. Proses pelapukan, erosi, dan transportasi inilah yang membentuk bentuk muka bumi, seperti lembah, tebing, sungai, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengerosian dan sistem bumi. Pelapukan itu kan ternyata tidak sendiri. Ia terhubung dengan 4 sistem bumi, yaitu atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan juga tata surya secara keseluruhan. Yang pertama kita akan membahas sistem tata surya. Jadi pelapukan terjadi di bumi karena kita punya atmosfer dan air kan. Kalau dibandingkan dengan planet lain seperti Mars, kita tuh bisa lihat bahwa dulu di sana juga ada proses erosi dan pelapukan. Ada lembah kering dan bekas aliran air. Tapi karena sekarang Mars itu tidak punya air cair, dan atmosfernya sangat tipis, proses pelapukan akhirnya berhenti. Hal ini tuh nunjukin bahwa bumi itu memiliki kondisi yang sangat ideal untuk pelapukan aktif. Lalu kita masuk ke atmosfer. Atmosfer itu berperan penting dalam pelapukan karena mengandung oksigen dan karbon dioksida. Kedua gas itu menyebabkan pelapukan kimia yang mengubah komposisi batuan. Selain itu, proses pelapukan juga menyerap sebagian karbon dioksida sehingga membantu menyeimbangkan suhu bumi. Dengan kata lain, pelapukan itu adalah bagian alami yang menjaga agar bumi tidak terlalu panas. Oke, kita masuk ke hidrosfer. Hidrosfer di sini berbicara tentang air kan. Jadi air itu adalah agen pelapukan paling aktif. Air itu bisa melarutkan mineral, bisa juga masuk ke celah batu lalu membeku dan memecahnya. Selain itu, air itu dalam bentuk hujan, sungai, dan gletser juga bisa menyebabkan erosi besar-besaran. Oke, lanjut kita masuk ke biosfer.
Jadi makhluk hidup itu juga berperan dalam pelapukan. Akar tumbuhan bisa menembus dan meretakkan batu. Hewan-hewan penggali seperti cacing tanah bisa membuka jalan bagi udara dan air untuk masuk lebih dalam. Bahkan pembusukan makhluk hidup menghasilkan asam organik yang mempercepat pelapukan kimia. Oh ya, manusia sekarang itu menjadi agen pelapukan paling cepat melalui kegiatan seperti pertambangan, pembangunan, dan pertanian. Lanjut. Kita masuk ke bagaimana pelapukan mengubah batuan. Jadi pelapukan mengubah batuan dengan dua cara. Dua cara utama. Yang pertama yaitu pelapukan mekanis dan pelapukan kimia. Pelapukan mekanis itu menghancurkan batu menjadi potongan lebih kecil tanpa mengubah susunan kimianya. Sementara pelapukan kimia itu mengubah mineral-mineral dalam batu menjadi mineral baru yang lebih stabil. Biasanya kedua proses ini tuh terjadi bersamaan. Misal, ketika batu retak karena perubahan suhu atau pembekuan air, permukaannya tuh menjadi lebih luas dan itu mempercepat pelapukan kimia. Begitu juga sebaliknya. Pelapukan kimia bisa melemahkan batu sehingga lebih mudah hancur secara mekanis. Oke, kita masuk ke efek pengerosian. Jadi efek pengerosian itu bisa kita lihat di mana-mana ya. Patung, monumen, atau batuan yang sudah tua itu sering tampak aus, kusam, atau berubah warna. Marmer cepat rusak karena mudah larut, sedangkan granit itu lebih tahan. Namun pelapukan itu juga punya banyak manfaat ya. Dari proses inilah terbentuk tanah subur. Pelapukan juga membantu menghasilkan garam laut, unsur hara untuk tumbuhan, bahkan bisa mengonsentrasikan biji logam bernilai ekonomi. Nah, pelapukan juga membentuk bentuk bentuk unik seperti yang pertama yaitu spheroidal weathering di mana batu menjadi bulat karena sudutnya itu melapuk lebih cepat. Lalu ada juga pelapukan diferensial di mana batuan yang berbeda kekerasannya melapuk dengan kecepatan berbeda. Contohnya bisa kita lihat di Grand Canyon di Amerika Serikat. Nanti ada gambarnya. Ini. Mana ya? Ini benar. Ini gambarnya Grand Canyon di Amerika Serikat. Masuk ke pelapukan mekanis atau bisa biasa disebut mechanical weathering. Nah, pelapukan mekanis sendiri itu adalah penghancuran batu secara fisik tanpa mengubah komposisi kimianya. Ini ada pelepasan tekanan. Nah, ketika lapisan batu di atas tererosi, tekanan pada batuan di bawahnya itu kan berkurang. Akibatnya, batu mengembang dan membentuk retakan-retakan sejajar permukaan. Lama-kelamaan, lapisan itu mengelupas seperti kulit bawang, membentuk kubah eksfoliasi seperti yang terkenal di Half Dome Yosemite. Ini. Kemudian kita masuk ke aksi S atau first action. Jadi air yang masuk ke celah batu itu akan membeku ketika suhu turun. Saat membeku, air itu mengembang dan mendorong dinding celah, membuat batu pecah sedikit demi sedikit. Nah, proses ini tuh paling aktif di daerah yang mengalami siklus beku cair secara teratur. Lanjut, ada juga proses lain. Ini. Jadi, pelapukan mekanis itu juga bisa disebabkan oleh pertumbuhan akar tanaman, kristalisasi garam di daerah kering, dan pemuaian suhu ekstrim seperti kebakaran. Nah, semua proses ini tuh membuat permukaan batu semakin besar, yang artinya pelapukan kimia akan berjalan lebih cepat. Kita lanjut ke pengerosian kimia, atau biasa disebut disebut dekomposisi batuan. Jadi pelapukan kimia itu adalah proses di mana batuan itu diubah secara kimiawi, biasanya melalui reaksi dengan air, oksigen, dan asap. Ini ada peran oksigen. Jadi mineral yang mengandung besi itu bereaksi dengan oksigen dan membentuk oksida besi seperti hematit dan limonit. Oke, itulah sebabnya tanah di banyak tempat itu berwarna merah kecoklatan. Lalu ada juga
peran asam. Jadi asam karbonat yang terbentuk dari air dan karbon dioksida itu sangat berperan dalam melarutkan mineral batuan. Reaksi ini adalah salah satu bentuk pelapukan kimia paling umum di bumi. Lalu ada juga eh, pelapukan larutan. Jadi beberapa mineral seperti kalsit larut seluruhnya dalam air asam, membentuk gua atau rongga pada batuan kapur. Bisa dilihat, mana Rek? Pada gambar 12 titik, tabel 12,1 dan gambar 12,13. Ini 12,1 ada persamaan kimia yang penting dalam pelapukan. Oke. Lanjut, ada pelapukan feldspar. Secara singkat, feldspar itu bereaksi dengan air asam membentuk mineral liat dan menghasilkan ion-ion yang terbawa air tanah. Ada juga hujan asam. Jadi gas hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti SO2 dan NO2 itu membentuk asam kuat di atmosfer. Hujan asam itu mempercepat pelapukan, merusak batuan, patung, dan bahkan tumbuhan. Sebentar, saya mau ngecas. Ya, ya, ya. Tolong cek lagi ya. Tolong cek lagi. Lanjut, ada pelapukan kimia mineral lain. Jadi mineral ferromagnesian seperti olivin dan piroxen mudah lapuk, sedangkan kuarsa adalah mineral yang paling tahan terhadap pelapukan. Ada juga pelapukan dan konsentrasi berlian. Berlian itu kan hampir tidak bisa lapuk. Nah, ketika batuan kimberlitnya hancur, berlian itu tetap tertinggal dan terkonsentrasi di permukaan, membentuk endapan sisa yang kaya. Next, ada produk pelapukan. Produk umum pelapukan kimia itu meliputi mineral liat, oksida besi, kuarsa, serta ion-ion seperti Ca12, HCO3-, dan SiO2 yang larut dalam air. Dioksida. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan. Nah, pelapukan kimia yang paling cepat terjadi di daerah panas dan lembab. Jenis batuan Untuk jenis batuannya, eh, topografi dan lamanya waktu paparan juga mempengaruhi kecepatan pelapukan. Oke, kita masuk ke tanah. Jadi, tanah itu adalah hasil akhir dari proses pelapukan. Tanah merupakan campuran dari partikel batuan hasil pelapukan dengan bahan organik dari makhluk hidup. Nah, tanah itu juga menjadi penghubung antara litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Oke. Oke. Ada horizon tanah. Kita masuk ke horizon tanah. Jadi tanah itu terbentuk berlapis-lapis. Ada lapisan O berisi bahan organik seperti daun dan sisa tumbuhan. Lapisan A, tanah atas yang gelap karena banyak humus. Lapisan E, zona pelarutan yang berwarna pucat. Lapisan B, tempat akumulasi liat dan oksida besi. Dan lapisan C, yaitu bahan induk atau batuan yang belum sepenuhnya lapuk. Ini.
Masuk ke pelapukan siklus karbon dan iklim global. Jadi pelapukan itu membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya dalam bentuk karbonat di kerak bumi. Nah, ini berperan penting dalam menstabilkan iklim global. Lalu kita masuk ke klasifikasi tanah. Jadi menurut USDA, tanah itu diklasifikasikan menjadi 12 ordo utama berdasarkan profil, struktur, dan iklim pembentukannya. Oke. Nih, tanah residual dan tanah terangkat. Tanah bahan induk waktu dan kemiringan. Jadi jenis bahan induk batuan itu mempengaruhi tekstur dan kesuburan tanah. Nah, semakin lama waktu pelapukan, semakin tebal tanahnya. Sementara di lereng curam, tanah cenderung tipis karena sering tererosi. Kita lanjut ke aktivitas organik. Iya, balonane aku. Tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme itu kan mempercepat pelapukan, menghasilkan humus, dan membuat tanah lebih subur. Nih, iya, lebih terapas. Ini ada tanah dan iklim. Lek saiki aku nggak dulu iki nomere apa yang galon. Iklim lembab itu kan menghasilkan tanah yang tebal dan kaya organik. Nah, sedangkan iklim kering itu menghasilkan tanah tipis dengan kandungan garam tinggi. Ini ada hardpan. Hardpan itu adalah lapisan tanah keras di bawah permukaan yang terbentuk akibat penumpukan liat, silika, atau karbonat. Nah, lapisan ini tuh sulit ditembus air dan akar. Masuk ke laterit. Nah, laterit itu di daerah tropis yang panas dan lembab, pelapukannya sangat kuat. Tanah yang dihasilkan berwarna merah disebut laterit, kaya akan oksida besi dan aluminium. Namun jika hutan di atasnya ditebang, tanah ini tuh akhirnya menjadi keras dan tidak subur. Oke, lanjut tanah yang terkubur. Jadi paleosol atau tanah yang terkubur itu adalah tanah tua yang tertimbun oleh endapan baru seperti abu vulkanik. Jadi lapisan ini penting untuk mempelajari perubahan iklim dan lingkungan masa lalu. Oke. Di sini saya juga akan membacakan ringkasan dari keseluruhan file ini. Jadi ketika batuan yang terbentuk di dalam bumi itu terpapar di permukaan bumi, mereka tuh kan akan mengalami perubahan akibat pelapukan mekanis dan kimia. Nah, proses pelapukan itu menghasilkan pelapukan berbentuk bola, bentuk lahan yang terlapuk secara tidak merata, celah lembaran, dan kubah pelapukan. Pelapukan mekanis yang sebagian besar disebabkan oleh aksi es dan pelepasan tekanan setelah beban dilepaskan, menghancurkan batuan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Nah, dengan meningkatkan luas permukaan batuan yang terpapar, pelapukan mekanis itu membantu mempercepat pelapukan kimia. Nah, saat pelapukan kimia terjadi ketika suatu mineral tidak stabil dalam kehadiran air dan gas atmosfer. Seiring berjalannya pelapukan kimia, komponen mineral tersebut tuh bereaksi kembali menjadi mineral baru yang lebih seimbang. Lalu ada juga asam lemah, terutama dari larutan karbon dioksida dalam air, merupakan agen pelapukan kimia yang lebih efektif. Kalsit larut ketika mengalami pelapukan kimia, sebagian besar mineral silikat membentuk mineral liat ketika mengalami pelapukan kimia. Kuarsa sangat tahan terhadap pelapukan kimia. Nah, tanah terbentuk melalui pelapukan kimia dan mekanis dari bahan induk. Beberapa definisi tanah itu mensyaratkan bahwa tanah tersebut mengandung bahan organik dan mampu mendukung pertumbuhan tanaman. Nah, tanah yang dapat bersifat residual atau tertransportasi biasanya memiliki lapisan lapisan yang dapat dibedakan atau horizon yang sebagian disebabkan oleh pergerakan air di dalam tanah. Dan iklim itu adalah faktor terpenting yang menentukan jenis tanah.
Faktor lain dalam pembentukan tanah itu meliputi bahan induk, waktu, kemiringan, dan aktivitas organik. Lalu ada laterit yang terbentuk dalam kondisi pelapukan tropis yang intens. Nah, biasanya berwarna merah akibat oksida besi yang terkonsentrasi. Boksit biji aluminium itu dapat ditemukan dalam laterit. Ada juga istilah yang perlu diingat ini. Lalu di sini juga ada pertanyaan uji pengetahuan Anda. Jadi di sini saya akan membacakan satu pertanyaan. Mengapa beberapa mineral stabil beberapa kilometer di bawah permukaan bumi tetapi tidak stabil di permukaan bumi? Jadi jawabannya adalah beberapa mineral stabil di kedalaman itu karena terbentuk pada suhu dan tekanan tinggi. Nah, saat berada di permukaan bumi, mereka terpapar udara, air, dan gas atmosfer sehingga menjadi tidak stabil. Jawaban ini tuh diambil dari bacaan kutipan pada halaman 315 pada buku Geologi Fisik. Oke. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.